semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Oke, untuk pelajaran hari ini kita mulai dulu dengan menghafalkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayaknya ibu pengen deh untuk anak-anak semuanya perhatikan untuk duduknya dulu, kiri kanannya, terus alat tulisnya juga gitu. Sudah. Nah, ibu mau tanya, kemarin kita udah membahas materi apa? Minggu kemarin. Dia udah lupa kayaknya apa dari semua. Sudah ya? Dan nih nggak ada yang ingat sama sekali. Sejarah apa? Ilmuwan? Kayaknya nggak pada tahu ini. Ya udah, ibu juga nggak memaksakan. Tahu. Nah, bapak dong, ibu dong. Apa ulangnya? Ilmuwan dan penemuan muslim. Oke, untung ada yang ingat ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelum kita membahas materi ini, untuk anak-anak semuanya, apakah semuanya hadir? Hadir semua. Bagus. Bentar ya. Terus oh ya. Nah, tahu nggak? Ini nih foto siapa? Tokoh. Beliau ini adalah seorang tokoh pada masa kerajaan sejarah terdahulu. Tapi ini ada ini. Ini adalah Salahuddin al-Ayyubi. Oke, semua yang pada tahu itu adalah Salahuddin al-Ayyubi. Nah, anak-anak sekalian, coba bayangin, misalnya nih, kita di dalam satu kelas itu mempunyai grup kelas lah kayak gitu kan. Kalau kita kayak ada tugas, lalu kita berusaha buat ngerjain bareng-bareng, lalu kompak, pasti nilai kita bagus kan kalau kita semuanya kompak. Nah, ada juga kan kalau di kelas itu nggak semuanya tipikal orangnya ini kan semuanya mau ini kan, maunya buat nimbrung, nggak join di dalam grup itu. Nah, ada yang kalau kita ngirim pesan nih, ada yang sibuk banget kayaknya di grup itu, ramai banget. Dia cuma nimbrung, ngapain? Cuma pesan doang. Lalu tugas juga kayaknya nggak ngikut bikinnya gitu. Nah, terjadi habis itu saling sindir, julid-julidin di grup itu misalnya. Nah, jadi kan grup itu kan berantakan kan kalau ada salah satu orang kayak gitu misalnya. Jadi kan kelasnya dikit nggak kompak. Nah, ini adalah seorang pemimpin Daulah Ayyubiyah pada saat itu, dan muncul Islam pada saat itu. Daulah Ayyubiyah muncul saat dunia Islam sedang mengalami banyak masalah. Ibaratnya kayak tim sepak bola. Sebayangin kan, tim sepak bola misalkan grupnya ini atau kelompok
sih namanya? Tim ya? Iya. Tim sepak bolanya ini, alhamdulillah. Tim sepak bolanya ini ternyata kalah terus, lalu muncul pelatih baru yang membuat tim tadi yang selalu kalah ini menjadi juara. Nah, bayangin pelatih tadi itu adalah beliau, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini juga tipe pemimpin yang nggak flexing. Tahu flexing tidak? Apa? Pamer ya. Nggak suka pamer. Apalagi kalau beliau hidup di zaman kita sekarang. Kalau beliau pamer, gimana? Apalagi kita yang sekarang misal orang-orang zaman sekarang. Alhamdulillah berkat jadi manusia silver selama 5 tahun misal udah dapat mobil, udah dapat motor. Kayak gitu, bayangin kalau beliau hidup di zaman kita sekarang. Nah, kalau beliau mau pamer, mungkin beliau juga untuk mobil atau motor juga kayaknya lebih banyak kayaknya ya. Nah, bahkan saat beliau wafat juga ternyata beliau ini tidak menggunakan hartanya ini secara keseluruhan, karena hartanya ini digunakan untuk kepentingan para umatnya pada saat itu. Nah, jadi beliau ini terkenal bukan karena koleksi barang mewahnya, misal tadi hartanya. Nah, ternyata beliau ini terkenal karena prestasinya dan juga akhlak beliau yang sangat luar biasa. Nah, ternyata beliau ini beliau Salahuddin Al-Ayyubi tadi pada saat masa pemimpinannya beliau ini ternyata seorang pemimpin yang sangat kuat. Mengapa? Karena kalau misalnya contohnya kalau di kelas, kalau misal siapa ketua kelasnya di sini? Akbar kan misalnya. Nah, kalau ketua kelasnya Akbar misalnya selalu tegas, adil dan juga bertanggung jawab, biasanya kan kelas jadi damai kan, misalnya rukun, misalnya tertib. Tapi kalau ketua kelasnya menghilang kayak hilang-hilangan misalnya, misal saat ada masalah misalnya dalam kelas itu, nah kelas kita bisa berubah jadi kayak apa? Pasar malam misalnya, ramai banget. Misal di pojok sana ada yang biasanya kayak gini, tiada kusangka gitu ya sih. Ya misalnya ada yang di tengah suka tidur, yang di depan suka kicau. Itulah kalau ketuanya nggak ngatur kelasnya. Nah, lalu juga pada pemimpinan beliau juga, beliau ini satukan umatnya. Kita juga bisa bayangkan saat misalnya cross meeting ya. Di sini ada cross meeting nggak misalnya setiap semester itu? Ada lomba antar kelas kan. Nah, kalau satu tim misal sibuk saling menyalahkan misalnya, ya saling nggak mendukung, juga kemungkinan nanti kan hasil dari lomba kita tadi kamu selama ini masuk kemungkinannya nggak menang kan misalnya kayak gitu. Kalau kita sama kelas yang lainnya, satunya coba keluar, ayo semangat ini misalnya kayak gitu. Kalau kita memang suka saling sibuk buat menyalahkan yang kayak gitu. Tapi kalau kelas kita kompak, lalu peluangnya itu menjadi sangat besar. Kalau sama-sama ini tadi kalau yang saling mengayomi misalnya. Nah, pada Daulat Ayyubiyah ini Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah menjadi salah satu contoh kepemimpinan yang membuat
rakyatnya percaya sehingga negara menjadi kuat pada zaman itu. Dan untuk pendidikan pada saat itu sangat berkembang. Nah, di zaman Ayyubiyah ternyata itu kan ada masjid kan. Nah, ada masjid. Ternyata pada saat itu masjid itu digunain bukan cuma untuk tempat ibadah saja. Ternyata digunain buat belajar. Kalau kita umpamain kayaknya kalau masjid itu kayak misal kayak sekolah, perpustakaan, misal apalagi ada yang free wifi, pasti semuanya kan di sana pasti lengket kan, maksudnya pasti di sana semuanya ngumpul karena ada gratisan kan kayak gitu. Nah, jadi kan gitu membuat orang yang betah misalnya di masjid itu, nah, kayak gitu dulu di zamannya. Nah, untuk bidang ekonomi juga, perdagangan pada masa Ayyubiyah juga berkembang sampai ke luar negeri. Kalau sekarang mungkin kita bisa berikan contoh kayak UMKM sekarang, misal dari jualannya dari desa kecil lalu pindah ke kota besar, misalnya bisa masuk ke pasarannya, bisa jadi barang yang dia bikin tadi bisa terjual atau dikenal oleh orang-orang luar negeri misalnya kayak gitu. Untuk faktor kemunduran pada saat itu, nah kenapa Daulah Ayyubiyah akhirnya mengalami kemunduran? Karena setelah Salahuddin wafat, ternyata terjadi perebutan kekuasaan pada saat itu dan juga wilayah yang terpecah-pecah. Nah, kalau kita analogikan juga dengan tugas kelompok yang Ibu bahas tadi, berupa tadi, tugas kelompok tadi. Nah, awalnya ada satu temannya rajin kan tadi yang suka ngatur, suka ngeapin tugas, misal semuanya. Begitu dia yang ngatur-ngatur tadi, bukan ngatur-ngatur itu yang maksudnya, yang misal mau berbagi misal tugas itu, mau ingetin kita kalau tugas itu mau dikerjain misalnya. Nah, ketika dia tadi nggak ada di kelas misalnya, semuanya kan pasti anggota lain malah berebut jadi ketua dan lupa mengerjakan tugas tadi kan. Nah, akhirnya kelompok yang tadi juara malah nilainya menjadi turun. Nah, begitulah ibaratkan dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada masa Daulah Ayyubiyah pada saat itu. Nah, untuk materinya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, apakah anak-anak semuanya udah paham materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, berarti boleh dong Ibu tanya. Oke. Kan tadi Ibu juga membahasnya kan nggak keseluruhan ya, maksudnya ke poin-poinnya aja. Nah, nanti Ibu akan tanyain enggak masuk poin-poin yang Ibu sampaikan tadi. Maksudnya dari sikap apa sih yang dapat kita ambil dari kepemimpinan seorang Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang bisa jawab? Boleh. Kalau mau beneran boleh. Ayo Apin. Saya dia tidak pemimpin tidak suka flexing atau sombong dengan apa yang dia punya. Pamer tadi nggak pamer. Lagi Ketegasannya punya. tugas. Udah lagi. Adil.
menolong umatnya. Oh, ya. Benar. Menolong umatnya kan menolong umatnya. Lagi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sudah. Ngerti ya. Sama Sudah. toleransi. Nah, tadi kan ada faktor kemajuan saat kepemimpinan apa sih? Nah, tadi kan ada ibu sebutin empat faktor kemajuan pada saat kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa aja faktor kemajuan tadi? Bisa diulangi? Apa aja? Perluasan kekuasaan dan perdagangan. Ya, ada. Kepemimpinan yang kuat. Lalu juga beliau mempersatukan pada umat. Beliau juga mendirikan masjid ya sebagai tempat pusat ilmu dan juga pendidikan pada saat itu. Nah, yang terakhir juga ada bidang ekonominya. Nah, pada saat itu untuk bidang ekonomi ini beliau ini ngapain aja? Maksudnya beliau tuh dalam bidang ekonominya itu misalnya dagang apa, misal kayak gitu. Biasanya kalau orang terdahulu misal kayak Nabi itu apa aja? Domba. Ya domba misalnya. Kurma. Kain. Kain kenapa? Sutra. Kurma. Hasil tanam. Iya, hasil tanam. Gandum. Air zam-zam diperjualbelikan enggak ya? Enggak kayaknya ya. Belum kan? Belum. Kayaknya udah lewat ya. Kan Nabi dulu kan sebelum ini. Jadi juga belikan. Apa? Nah, semuanya udah paham berarti ya? Sudah. Sudah. Nah, dapat Ibu simpulkan untuk materi hari ini. Jadi, anak-anak sekalian dari Daulah Ayyubiyah, kita belajar bahwa kemajuan tidak datang karena keberuntungan aja kan. Nah, kemajuan lahir dari pemimpin yang baik, jujur, kuat, tadi bertanggung jawab, adil, mempersatukan juga. Apalagi kita ya sekarang ini lebih mengutamakan pendidikan juga kan, misalnya kayak gitu. Nah, kerjasamanya juga. Nah, kalau sebaliknya perpecahan misalnya dan konflik ini bisa menghancurkan sesuatu yang sudah dibangun oleh pemimpin tadi, ini bisa hancur. Yang udah dibangun misalnya bertahun-tahun, cuma aja kan maksudnya. Nah, kalau kita ingin sukses juga, jangan hanya jadi penonton aja, cuma suka scroll doang misalnya, ya kayak gitu. Nah, maksudnya kita tuh harus ngambil pelajaran dari setiap sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari. Nah, karena kenapa? Kadang yang membuat seseorang
kemampuan setiap orang itu, walaupun mau pintar, nggak mau pintar, yang dibutuhin itu soft skillnya. Bagaimana dia bisa menjual soft skillnya untuk bisa sukses kan. Nah, tetapi kalau tidak bisa bekerja sama dan tidak mau belajar dari orang-orang hebat, itu berarti kita yang nggak mau maju kan maksudnya. Berarti kita harus belajar dengan orang-orang yang bisa diajak kerjasama sebelum kita juga merasakan kesuksesan itu kayak gitu. Nah tadi kan udah Ibu jelaskan juga kan, misalnya contoh untuk zaman sekarang tuh, misalnya untuk mencontohkan Daulah Ayyubiyah itu kan yang sering mengalami masalah. Nah, kita misal di posisi beliau, misalnya apa yang kita lakukan, ya solusi untuk itu biasanya kalau kita dapat masalah. Misalnya kalau di kelas tadi misal musyawarah, kalau di grup tadi misal untuk tipe-tipe orang kayak gitu tadi ditegur, ditegur, disindir juga ya. Oh, boleh. Itu ya tadi musyawarah, ditegur, terus kalau memang nggak bisa dibilangin, nabrak lebih parah lagi nanti. Iya. Nah, contoh juga kalau kita jadi misalkan jadi Salahuddin Al-Ayyubi tadi yang tidak flexing gitu. Tidak paham. Gimana? Apakah anak semua di sini suka kayak gitu misal? Ya. Enggak. Enggak kan? Tapi kayaknya pernah deh. Pernah. Pernah. Tapi itu biasanya kan bentuk dari ini kita kan, misalnya kata orang sekarang menikmati seporsi kemenangan kayak gitu. Nah, karena kan kita juga menikmati hidup itu kan, maksudnya berbeda-beda kan maksudnya. Ada yang posting tapi niatnya itu bukan buat pamer, cuman kayak menghargai dia selama ini udah kerja keras kayak gitu. Akhirnya dia ini misal udah dapetin sebuah yang dia harapin kayak gitu. Ibu cukupkan untuk materi hari ini mengenai tadi apa materinya? Kejayaan. Ya. Nah, apa saja tadi ininya, faktor kemajuannya tadi yang sudah kita bahas lagi tadi. Kepemimpinan yang kuat, lalu beliau suka mempersatukan umat, juga pendidikan pada saat itu berkembang, dan juga bidang ekonominya kan. Nah, faktor kemunduran juga tadi apa? Perebutan kekuasaan pada saat beliau sudah wafat. Nah, ibu rasa udah cukup ya sebutan ini. Nah, semuanya kayaknya udah pada paham. Ibu ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya ibu ucapkan mohon maaf. Ibu tutup dengan kita semua mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sekian, ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, kita